pikiran kalau nggak ada prajurit yang menyalibkan, Yesus nggak akan mati, nggak akan Iya, ada penebus dosa. iya. Tapi ini cara pandang manusia, bukan maksud Alkitab. Faktanya apa nggak Dilihat dari sisi cara rencana pandang Allah, manusia, cara pandang manusia ini salah nggak atau benar? itu rencana apa kan? Bukan Iya, yang enggak. dimaksud dalam Alkitab. Pandangan manusia ini terhadap narasi Anda itu salah atau betul memang begitu? Ya seperti itu yang saya bilang, karena itu cara pandang manusia. Kalau dari rencana Allah itu bang, penyalipan itu bukan kebetulan atau karena jasa prajurit, itu bagian dari rencana keselamatan Allah sejak awal. Berarti iblis yang ikut di sana itu bagian daripada rencana. Bukan, jadi prajurit itu bukan pahlawan, mereka justru dipakai Allah untuk menanggapi rencana itu. Karena Iya, berarti bagian daripada rencana itu kan? emang dari Hmm. coba Berarti abang buka, ada bisa buka Alkitab enggak? Berarti iblis adalah bagian daripada rencana penyelamatan terhadap Kristen dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas salib. Betul? Ini ditulis di Alkitab Yohanes 11 ayat 51 sampai 2 itu, Yesus harus mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang terpecah belah. Nah, sekarang permasalahannya latar belakang mereka Yesus harus mati itu apa? Dosa waris atau karena bangsa mereka takut dirampas oleh Romawi? Ayo. Data sebelumnya di Yohanes 11 itu nomor 47, mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, makanya mereka sepakat membunuh Yesus. Bukan karena dosa waris, bukan karena untuk menyelamatkan Karisteng. Karisteng ini cuman piti-piti aja. Dia mati untuk keselamatan. Makanya error kalau ditanya Yesus itu yang membunuhnya pahlawan atau penjahat, kalian nggak bisa jawab. Bilang pahlawan salah, bilang penjahat salah. Kenapa bisa demikian? Karena memang latar belakang pembunuhan terhadap Yesus itu bukan untuk menyelamatkan orang, tetapi karena mereka cemburu kepada Yesus dan takut orang Roma datang merampas bangsa mereka. Maka mereka sepakat membunuh Yesus, bukan untuk menyelamatkan Karisteng. Itu cuma akal-akalan saudara, akal-akalan agama saudara. Di mana Tuhan? Coba cari di Perjanjian Lama. Di mana tertulis Tuhan akan menyelamatkan manusia dengan cara membunuh manusia lain? Orang benar dibunuh untuk menyelamatkan para pendosa, itu tertulis di mana? Nggak ada. Kalian aja yang bikin-bikin itu. Maksud abang ini kan ekspektor salib pahlawan, berarti kan seakan-akan abang ini nganggap prajurit itu pahlawan kan? Bukan saya, Anda loh. Anda selamat dari hasil kerja mereka. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, nggak ada Tuhannya Kristen. Kalau tidak ada Tuhannya Kristen, matilah Kristen ini. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus disalib, untuk itulah Yesus dibunuh, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk Kristen. Itu makanya prajurit itu nggak sadar bang. Seandainya dia sadar kan di situ tertulis mereka tidak tahu mereka sedang menyalibkan anak Allah. Bahkan salah satu prajurit baru sadar Yesus mati. Markus 15 ayat 39, sungguh orang ini anak Allah. Berarti mereka ini nggak sadar bahwa ternyata mereka ini adalah pahlawan yang telah menyelamatkan 2 miliar lebih manusia. Maka yang harusnya, sabar, maka yang harusnya Anda pasang fotonya di rumah bukan Yesus, tapi mereka para pembunuh Yesus. Bukan prajuritnya pahlawan bang, Yesus Kristus yang pahlawan. Bagaimana dia mau jadi pahlawan kalau tidak ada yang mengeksekusinya mati?
Bang, Yesus itu dia menyerahkan diri, bukan Bagaimana dia prajurit yang menyerahkan? menangkapnya, Bang. Bagaimana? Mau Anda katakan dia bunuh diri gitu? Ya memang dia berkata begitu, Bang. Bunuh diri? Sebentar saya cari ya. Nah, silakan Anda tunjukkan di mana dalilnya Yesus bunuh diri. Baru tahu saya kalau Yesus bunuh diri. Kupikir dia dibunuh. Karena di dalil kitab saudara itu dikatakan dia dibunuh. Markus 9 nomor 31. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh dia bangkit. Dibunuh. Gimana sih? Bukan bunuh diri tapi dibunuh Yesus itu. Maka pembunuhnya pahlawan atau penjahat. Kalau kami melihat pola yang ada di Kristen, dengan adanya pembunuhan tersebut, saudara kami Kristen selamat, saudara kami Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tapi menjadi anak Tuhan, saudara kami Kristen dosa-dosanya diampuni, saudara kami Kristen langsung masuk surga, saudara kami Kristen menjadi pewaris dosa, pewaris surga, maka kami menilai bahwa dia yang mengeksekusi Yesus itu adalah pahlawan bagi Kristen. Boleh Abang buka Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 data Ayat nomor 10 nomor apa yang dikatakan di sana? 10 Tidak nomor ada 18. seorang pun mengambil nyawaku daripada Nomor 17-nya dulu, nomor 17-nya Anda baca. Enggak. Mulai dari Yohanes 10 nomor ayat 18. 17-nya dulu dong, 17-nya dulu dong. Enggak, 18, Bang. Iya, baca 17-nya dulu supaya Anda tahu. 17-nya dia mengatakan apa? Tujuh-belasnya. Apa ini? Apa katanya di 17-nya? Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku kalau bukan aku yang menyerahkannya, dan aku berkuasa menerimanya kembali, mengambilnya kembali. Itu bertentangan dengan Markus 9 nomor 37. Markus 9 nomor 31. Markus 9 nomor 31. Bertentangan. Makanya Yesus itu tidak mati, karena tidak ada orang yang bisa bunuh dia. Markus berapa? Markus 9:31. Coba Anda baca. Tidak ada orang yang dapat membunuh Yesus kan? Di dalam Yohanes 7, Yohanes 10 nomor 17, 18, enggak ada kan? Tetapi ada orang dibunuh di Markus 9 nomor 31. Siapa yang dibunuh itu? Bukan Yesus, tapi dia. Makanya dikatakan di sana, lalu kata Yesus kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh dia. Dan setelah 3 hari sesudah itu, dia bangkit. Itu bukan Yesus. Itu, Bang. Silakan. 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 Jadi maksudnya itu Markus
39 ayat 9 itu Yesus membuatkan penderitaan kematiannya. Loh, kok dia menubuatkan gimana ceritanya dia menubuatkan kematiannya? Membuatkan penderitaan Dia kematiannya. Saudara, Anda baca Yohanes 10 nomor 17 tadi, ada nggak bisa membunuh Yesus? Ada nggak yang bisa membunuh Yesus? Tidak ada Jawab. kecuali dia. Sekarang yang Anda baca di Markus 9 nomor 31 itu dibunuh atau tidak? Kan dibuatkan bang penderitaannya. Berarti dia dibunuh. Abang ngerti nggak dibuatkan kayak dibuat gitu? Iya, Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membunuh aku. Terus Yesus lagi berkata, diangkat, disiksa, dan anak manusia akan diberikan kepada manusia untuk dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari ketiga setelah dibunuh. Loh, siapa yang dibunuh? Katanya Yesus tidak bisa dibunuh. Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku. Tidak ada orang yang bisa membunuhku. Kalau begitu, kenapa ada yang dikatakan dari Markus 9 nomor 31? Anak manusia akan diserahkan kepada manusia, dan dia akan membunuhnya, dan pada hari ketiga dia akan bangkit, dan dia akan bangkit, dan setelah dibunuh dia akan bangkit pada hari ketiga. Ayo, siapa itu yang dibunuh? Katanya Yesus tidak ada yang bisa bunuh dia. Makanya saya baca dulu bang maksudnya ayat itu. Silakan. Penyaliban itu bukan kebetulan, bukan karena Yesus kalah atau tidak berbahaya. Itu bagian dari rencana Allah untuk menebus manusia melalui mengorbankan darah Yesus, mengharapkan kebangkitan. 3 hari sesudah dibunuh ia akan bangkit. Yesus memberikan pengharapan bahwa kematiannya bukan akhir, sebab ia akan mengalahkan dosa dan maut. Itulah maksudnya ayat itu bang. Yesus itu bisa dibunuh nggak? Ya kecuali dia sendiri bang. Lah, Dia itu dibunuh kan? Enggak bang, dengar dulu. saya tanya dulu, Yesus itu bisa dibunuh nggak? Itu dulu. Bisa kecuali dirinya sendiri. Kalau dia sendiri itu tidak dibunuh, bunuh diri. Sedangkan di Markus 9 nomor 31 dia dibunuh. Kata Yesus dalam Yohanes 10, 17, 18, tidak ada yang bisa membunuh aku. Makanya dia mengatakan, anak manusia akan diserahkan kepada manusia, dan mereka akan membunuhnya. Dan pada hari ketiga, dia akan bangkit. Dia itu bangkit siapa? Iblis. Penyesat, anak manusia, sang pengkhianat yang mati dikutuk. Dialah yang dibunuh, bukan aku. Aku tidak ada yang bisa bunuh aku. Tidak ada. Nggak ada yang bisa bunuh aku. Sedangkan anak manusia itu dibunuh. Dan setelah mereka membunuhnya, dia akan bangkit pada hari ketiga. Siapa itu? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang dibunuh? Orang yang menggantikan orang benar. Siapa? Si fasik. Siapa fasik? Penerima suap. Siapa penerima suap? Pikir aja sendiri. Tidak ada yang bisa bunuh Yesus. Nggak ada. Makanya tadi saya mengatakan, pahlawankah yang membunuh Yesus itu bagi Anda? Nggak bisa, bingung kan? Bingung, pahlawan? Enggak. Penjahat juga? Nggak mungkin. Karena apa yang Anda bangun itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bang. Bagaimana mungkin ada orang selamat dengan cara membunuh Tuhannya? Bang Juma. Tuhan turun ke bumi. Untuk apa Tuhan turun ke bumi? Untuk dibunuh oleh ciptaan. Gimana ceritanya? Konsep yang salah, keliru dari awal karena doktrin dan dogma. Sebenarnya abang udah paham lah, tapi cuman abang pura-pura nggak paham. Biar apa sih? Waduh. Kan nggak tahu kita. Sebenarnya abang ini tahu sebenarnya, tapi pura-pura nggak tahu lah. Saya tahu memang, saya tahu. Justru saya sedang ingin membuka hati kalian itu. Harusnya kalian malu. Mikir coba, sudah berapa orang Kristen yang naik ke sini, mumet otaknya rusak langsung. Ada yang belum menjawab, langsung turun. Malu. Kenapa? Karena otaknya masih berfungsi. Begitu disadarkan, ya juga ya. Ya juga ya. Apa yang salah? Apa yang salah di situ? Saya nggak berpikir itu bang, cuman abang belum sampai lah ke situ otaknya. Oke, kalau begitu
kalau begitu terangkan kepada saya. Terangkan kepada saya. Apakah Udah, Tuhan Bang, mau tidur. Ya udah tidur. Kan aku bilang udah mumat. Nggak ada yang naik di sini tidak mumat. Pasti pusing. Habis kau bantrin satu kotak kau minum. Ngomong sama abang 100 kali, 1000 kali pun nggak bakal nyambung karena abang pura-pura. Memang Yesus aja Anda lawan, apalagi Bang Suma. Yesus mengatakan apabila ada orang datang mengatakan bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Kau lawan kan? Malah kau percaya kan? Apalagi saya. Saya hanya manusia biasa. Yesus aja kalian bantah. Kan lucu. Malah Tuhan kalian bantah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Kalian bantah. Bunuh orang benar. Supaya kita bisa selamat. Sulit memang. Sulit. Susah. Susah memang. Caranya. Halo? Iya, silakan. Ya. Gimana Bang Juma? Malam juga. Udah subuh Bang Juma. Iya, bentar lagi. Ini ada ajudan semua ini, narasumber. Iya, sama sih. Gimana? Gimana maksudnya? Ya, gimana? Gimana? Mana? Apa yang bisa jadi pahlawan gitu? Iya. Ah, Yang menyalip Tuhan Anda itu pahlawan atau penjahat? yang menyalip. Yang Iya. menyalip itu orang yang berdosa. Berarti orang berdosa ini berjasa. Orang berdosa ini berjasa menyelamatkan Anda. Nah, Bang Handi boleh lanjut sebentar Bang Handi? Bro, Bang Handi. Oke. ya ya. Saya Aku ini makan sedikit ya. Iya. Pedis betis saya. Iyalah, pegel lah dari tadi. Bro, bro, Lengki, baru makan. kamu Lanjut. ini logika ya. nah, Yang berhasil membunuh dan mengusir penjajah Belanda itu disebut apa? pejuang. Ah. Pejuang. Pahlawan atau penjahat? Mbak. Pejuang namanya. Pahlawan penjahat. Iya, disebut apa? Diberi gelar apa? Jangan. Pejuang. Lebih cocok. Diberi kata gelar pejuang. apa? Pahlawan nasional kah atau penjahat nasional? Penjahat kan kriminal kan, pelanggar hukum. Saya ulang kembali. Begini aja susah amat nih. Dulu ada Belanda nih. Cuman kata yang lu pakai nggak tepat. Dengerin dulu, dengerin. Nah, Belanda menjajah. Iya. Terus ada pejuang nih, pejuang. Dia berhasil membunuh Belanda. Terus Indonesia merdeka. Iya. Nah, pejuang yang tadi yang membunuh Belanda, Indonesia merdeka ini disebut apa? Pahlawan. Pejuang, ya pejuang kemerdekaan. Ya disebut apa keluarnya? Pahlawan. Nah, pinter. Nah. Nah, apa pahlawan ini, kemerdekaan ini, apa yang kita nikmati hasilnya? Maksudnya? Ya Hasilnya apa? hasil perjuangannya para pahlawan. Iya, hasilnya apa? Indonesia apa? Indonesia kenapa? Ya Indonesia berdiri sendiri. Ya iya sama aja merdeka. Nah, Iya. pintar, merdeka. Nah, sekarang kembali ke Terus. logika supaya masuk nih logikamu di sini nih. Iya. Yang membunuh Yesus di tiang salib itu orang jahat atau orang baik? Untuk ukuran jahat baik ya kita nggak bisa ukur ya. Orang jahat atau orang baik ya. Ya jahat. Saya ulang siapa? kembali. Oke. Orang Pilihannya yang cuma dua doang sih ya. Oke, terus. dengerin dulu. Nah, Yesus punya salah nggak? tidak. Tidak. Nah. Orang yang membunuh orang yang tidak punya salah itu penjahat atau pahlawan? Penjahat dan pahlawan ya, dua pilihan aja ya. Pilih penjahat. Penjahat. Baik, pintar ya, penjahat. Terus setelah Yesus mati itu, apa gunanya buat kamu? Manfaatnya buat kamu apa? Yesus mati di kayu salib kan? Manfaatnya buat kamu mati apa? di kayu salib, menumpahkan darahnya di kayu salib. Manfaatnya apa? Manfaatnya buat kamu apa? Manfaatnya kita semua manusia mendapatkan berkah dari Allah itu berkah pengampunan dosa.
Karena Oke. sebelum zaman Yesus, dari zaman Adam sampai zaman Yesus, tidak ada pengampunan dosa. Yang ada Baik. penghapusan dosa melalui Baik, cukup. Oke. Saya kembali mundur lagi. Oke. Apa yang kau ingin ucapkan terhadap pahlawan kemerdekaan itu? Ucapkan. Terima kasihkah atau kamu tidak berterima kasih? Beri penghargaan. Terima kasih. Apa yang kau ingin ucapkan terhadap pembunuh Yesus di tiang salib? Pembunuh Yesus ya. Ya, semoga mereka bertobat lah. Terima kasihkah atau kau mengutuk dia? Enggak, kita dilarang mengutuk, Pak. Jadi kamu berterima kasih? Enggak, kita dilarang mengutuk. Iya, saya kasih dua pilihan. Dua Kamu pilihan aja. dengerin dulu. Nah. Apa yang ingin kau ucapkan terhadap pembunuh Yesus di tiang salib? A. Berterima kasih. B. Tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih. Berarti kamu ini tidak menghargai hasilnya orang. Kau karena hasil kerjanya dia kau manfaatkan menjadi penebus dosamu. Kamu nggak jujur di sini. Tapi emang dia ngerjain apa, Pak? Kenapa? Emang mereka ngerjain apa? Ngomong apa sih? Emang yang dimaksud yang dikerjakan itu apa? Dia bunuh Tuhanmu kan? Iya. Nah, karena Tuhanmu mati itu manfaatnya buat kamu apa? Manfaatnya menumpahkan darah di kayu salib. Untuk? Supaya manusia mendapatkan berkah pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Yang bilang pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Kamu suka nggak? Kamu bersyukur nggak Yesus mati? Oh tidak. Kita dia bersyukur dengan Yesus mati. Yang kita syukurin Yesus bangkit dari kematian. Saya nggak, jangan dulu bangkit. Oh tidak. Jawabannya tidak. Tidak bersyukur. Tidak Nah bersyukur. sekarang, kamu lebih pilih mana? Yesus mati atau tidak mati? Yesus mati atau tidak mati? Kaget dia. Itu pilihan sulit sebenarnya sih. Kaget. Coba bunda dong. Kasihan dia, udah kena dia di sini sebenarnya. Dan pilihan Beneran mana? enggak, Kak? Coba bunda. Sebenarnya saya nggak bisa Inilah ngasih dia, sih. Bang. Maju kena, mundur kena ya. Mau bersyukur. Emang saya bukan Tuhan yang menentukan hidup mati orang. Jangan Ini bicara dulu, bunda, jangan bicara dulu. Ya, saya bukan Tuhan. Jangan ketawa dulu. Ya, saya bukan Tuhan yang Lucu bisa kali. hidup mati seorang. Mati. Saya nggak bisa menentukan pilihan. Secara akalmu, Bang. Secara akalmu. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Logikamu. Nggak bisa. Ya, manusia tidak bisa menentukan mati seseorang. Terus kenapa kok imani, Bang, sesuatu yang nggak bisa, nggak bisa diterima dengan akal? Yang mana bunda? Yang mana bunda? Jelaskan. Kamu imani pembunuhan orang manusia yang tidak berdosa ini, kok imani sebagai suatu karya keselamatan toh? Pembunuhan Yesus ini kok imani sebagai suatu karya keselamatan? Salah bunda, salah. Salah. Terus Yesus mati untuk apa? Ya, Yesus Bagi kalian. menumpahkan darah, Bang. Kalau cuma mati doang sih nggak ini ya. Nggak jadi penembusan dosa ya. Menumpahkan darah. Mati menumpahkan darah. Kayu salib. Mati menumpahkan darah, menumpahkan apa? Yang penting mati kan? Yang penting menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Oke. Nggak apa-apa. Pembunuhan ini kau imani sebagai apa? Karya keselamatan. Berkah pengampunan dosa untuk seluruh manusia. Berkah pengampunan dosa. Berarti yang membunuh Yesus ini penjahat atau pahlawan? Jahat. Penjahat. Loh, Iya. sesuatu yang dilakukan dengan kejahatan, kau imani sebagai pengampunan dosa. Di mana akalmu, bro? Sesuatu yang jahat, kalian imani sebagai suatu penebusan, pengampunan dosa. Nggak nyambung. Karya keselamatan Anda imani pembunuhan ini. Yang Anda katakan itu kejahatan. Ya. Mana nyambungnya? Yang nggak nyambungnya di mana? Ya kan suatu pembunuhan terhadap Yesus ini adalah suatu kejahatan menurut Anda. Tetapi Anda imani sebagai suatu karya keselamatan, penebusan. Saya nggak ngamani ini pembunuhan itu. Iya nggak? Susah memang ikutin Bang Adit. Lanjut Ki.
Memang kasihan ya. Ya, saya ulang lagi ya, Lengking. Diskusinya ya yang jelas. Lengking, Pak. Lengking dengerin dulu abangmu, dengar dulu abangmu, Leng. Apa yang kau ingin ucapkan terhadap para pejuang pahlawan kemerdekaan itu sehingga kita merdeka? Apa yang ingin kau ucapkan sekarang? Ya, kita beri penghargaan. Baik, penghargaan ya. Hasil daripada mereka berjuang mengusir Belanda, apa yang kita nikmati? Iya, kita berdiri ya di atas Merdeka. ya, negara kita sendiri. Hasil daripada orang yang membunuh Tuhanmu itu, Iya. ya, apa yang kau nikmati? Hasil. Ya hanya Apa? Kematian Yesus di kayu salib. Apa yang kau nikmati? Kematian Yesus di kayu salib. Apa nilai positifnya buat kamu? Hah? Apa nilai positifnya buat kamu Yesus mati? Kalau Yesus mati ya, itu tidak ada nilai positif. Apa nilainya? Apa tujuannya? Apa yang kau dapat dari kematian Yesus? Tidak ada kematian. Yang Nggak dapat apa-apa kamu? Kasih darah, Bang Handi, kasih darah. Bukankah kamu ditebus dosanya? Bukan? ya, Yesus menebus dosa dengan cara menumpahkan darah. Oke. Menumpahkan darah. Jadi Yesus mati itu menebus dosamu. Dosamu sudah tidak ada, betul? Yesus mati menumpahkan darah. Iya. Oke. Kata Yesus menumpahkan darahnya hilang dong. Beda. Yesus mati menumpahkan darah menebus dosamu, betul? Ya. Betul. Udah betul, cukup. Dengerin. Apa yang ingin kau ucapkan kepada pembunuh Yesus? Silakan. Ya, semoga mereka bertobat dari dosa-dosanya. Nah, semoga mereka telah bertobat. Nggak minta terima kasih? Emang gue pikirin. Oh, nggak dipikirin. Nggak dipikirin. Oke. Otaknya Daripada- jalan ini, Ya akalnya Allah. jalan. Jadi makanya dia malu. Minta terima kasih dong. Memang untuk apa? Kalau kira-kira nih tidak ada yang membunuh Yesus, Yesus bisa mati nggak menebus dosamu? Enggak. Yesus enggak. Berarti harus ada pelakunya, betul? Iya, betul. Nah, pelakunya ini pahlawan apa penjahat? Pahlawan atau penjahat pelakunya? Kalau pelaku pembunuhan ya itu penjahat. Penjahat. Jadi jasa penjahat kau manfaatkan menebus dosamu, betul? Apanya? Salah. Hah? Salah. Kau salah. Iya, salah. Penjahat ini berjasa nggak buat kamu? Iya, penjahatnya berjasa membunuh Yesus. Ya, berjasa. Orang yang berjasa itu penjahat atau pahlawan? Orang berjasa, ya. Orang berjasa buat apa dulu? Berjasa bunuh Tuhanmu. Berjasa membunuh Tuhan. Itu orang, ya itu berjasa untuk ini, menjadi Dia berjasa buat kau lah rupa. ya. Ya lah baca tuh. Nanti. Lah baca. Jadi jangan bisa diskusinya perhatikan kata perkatanya ya. Oke. Ya udah kita hindari dulu ini ya, kita mundur sejenak. Nah. Menurut kamu, nanti Bunda Rama lanjut ya, ini gampang ini Bunda. Ini anaknya baik soalnya. Menurut kamu, Tuhan itu ada berapa? Tuhan ya, Tuhan cuma gelar ya. Tuhan Iya. dalam di sini artinya penguasa ya, bukan pencipta ya. Pencipta langit dan bumi ada berapa? Pencipta. Tuhan, dengerin, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi berapa? Allah pencipta cuma satu. Siapa namanya? Namanya nggak bisa disebutkan. Siapa? Namanya tidak bisa disebutkan. Tidak punya nama. Iya, tidak punya nama. Oke. Kalau Yesus itu sebagai apa? Yesus sebagai sang firman Allah, sang firman dari pencipta. Bukan Tuhan dia. Dia Tuhan. Tuhan sebagai penguasa ya, bukan pencipta ya. Yesus itu Tuhan Maha Kuasa atau tidak Maha Kuasa? Tuhan ya. Tuhan dia maha kuasa ya. Karena dia sang Jadi penguasa, Yesus, kan? jadi Yesus Maha Kuasa. Ya, dia kan sang penguasa kan. Jadi dia maha. Oke, baik. Yesus Maha Kuasa. Waktu Yesus dibawa ke tiang salib, Ya. siapa yang berkuasa?
Siapa? Hah? Waktu Yesus berkuasa, siapa yang berkuasa gitu mah? Saya ulang kembali. Ya, Waktu Yesus ditangkap, dengerin. Waktu Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, siapa yang berkuasa? Yang menangkap atau yang ditangkap? Yesus kan menyerahkan dirinya ya. Ya, Yesus. Saya ulang kembali. Bahasa Indonesia dibetulkan. Ya, pasang kuping, dengarkan baik-baik. Waktu Yesus ditangkap sama tentara Romawi, siapakah yang berkuasa? A. Yang menangkap, B. Yang tertangkap. Yang menangkap. Ya, berarti Yesus tidak maha kuasa. Yesus tidak berkuasa waktu itu, betul? Oh. Yang berkuasa siapa? Ya, sang eksekutor lah. Yang menangkap dia. Iya. Jadi Yesus tidak berkuasa, betul? Yesus ya tidak berkuasa. Nah, berarti Yesus bukan bukan Tuhan gitu. Pinter sekarang. Diulang lagi. Yesus bukan Yesus bukan Tuhan gitu maksudnya. Pinter Bunda Rama lah baca kutu. Udah pinter dia Bunda Rama. Masuk Bunda. Iya, silakan Bunda. Ya. Udah pinter dia. Udah pintar, udah bener itu Bang. Berarti kau udah sadar. Yesus bukan Tuhan. Ayo Bunda. Apalagi? Udah pinter. Jadi siapa Tuhanmu? Hah? Siapa Tuhanmu Bang? Siapa Tuhanmu? Tuhan mana? Kesian. Tuhan ya Yesus. Kembali lagi penyakitnya, Daeng. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Kalian nggak nyadar itu kalian begini, diketawain. Nggak nyadar, Bang. Aduh. Ya nggak apa-apa. Kalian lucu loh. Aduh. Apa Bunda? Kalian nggak nyadar itu. Ribet ya? Kalian nggak nyadar bahwa kok saya begini ya? Kok konsep ketuhanan saya diketawain? Kok jawaban saya nih mereka ketawa itu netizen tuh pada ketawa. Kalian nggak nyadar kamu itu diketawai. Nggak apa-apa Bunda. Coba kasih analogi Bunda Rama. Contohnya gini nih. Contoh gini lem. Kasih. Seandainya kamu, kita mundur ya 2000 tahun. Seandainya waktu itu kamu ada di situ bersama Yesus, kamu menolong dia atau kamu melarikan diri? Yang mana? Oh, waktu jatuh di zaman Yesus. Iya. Oh, mungkin saya tidur di rumah kali. Ya ulang. Mungkin dia emang saya itu jadi siapa? Bukan siapa-siapa kan? Ya udah saya tidur. Misalnya kau ini termasuk murid-murid, apa kau ikut kabur bersama murid-murid yang lain, atau kau membantu tentara Roma menyalibkan Yesus, atau kau malah membantu Yesus meloloskan diri? Apa yang kau lakukan pada waktu itu? Yesus kan minta pada murid-muridnya, ya, itu jangan dibela. Yesus minta murid-muridnya menunggu di Galilea. Sono. Yesus jadi kau ikut kabur bersama murid-murid. Oh, udah setia kawan ya. Saya di Galilea ya, sana. Nggak usah ngusin gua. Aduh, murid-murid pengkhianat. Bahasa gaulnya kayak gini. Mau gimana? Jadi siapa Tuhanmu, Bang? Yesus. Lah, tadi katanya. Aduh ya Allah. Ini orang aduh. Lem Kim Hong itu nama asli apa? Gimana bro? Bukan. Itu nama akun doang. Kamu jangan bikin logi OE ya. Ini sudah malam bikin logi OE. Kamu ini bercanda terus Disuruh sekolah pergi main gundu. Santai aja Bang, jangan terlalu serius ya. Oh jangan siang-siang maling iseng ya. Enggak. Paginya juga siang ya. Udahlah bro, belajarlah dengan baik ya. Kamu orang baik sebenarnya. Intinya itu, Yesus itu kan anaknya Maria. Kau setuju nggak dia orang baik, orang soleh? Iya setuju. Tidak punya dosa. Kau setuju nggak? Iya setuju. Bro. Ya.
Kamu setuju nggak anaknya Maria yang nama Yesus itu Iya, orang baik, iya, orang soleh, tidak punya dosa? Setuju nggak? iya setuju. Setuju. Nah, Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? tidak boleh. Berarti yang dibunuh siapa? Siapa yang bunuh? Antara Romawi kan yang bunuh. Oh iya betul. Nah, terus yang mati di tiang salib orang bersalah atau orang tidak bersalah? Tidak bersalah. Kan nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Oh ya. Ya itu perintahnya kepada siapa tidak boleh membunuh. Siapa perintah itu? Itu perintah Allah melalui Nabi Musa kan kepada Bawa pula Nabi Musa, saya tahu kau Romawi. Bro, Ya, yang mengendaki kejahatan itu Tuhan atau iblis? iblis. Siapa? Iblis. Jadi kehendak siapa Yesus mati di tiang salib? Ya kan? Yesus menyerahkan dirinya. Jadi kehendak itu kehendak dari Yesus sendiri. Saya ulang lagi. Diulang ya. Ya. Kehendak siapa Yesus mati di tiang salib? A. Kehendak Tuhan. B. Kehendak iblis. Kehendak Tuhan. Kan Tuhan tadi nggak boleh membunuh orang tidak bersalah. Tuhan siapa? Tuhan membunuh. Tuhan bunuh siapa? Tuhan, perintah Tuhan nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Oh iya. Itu perintah Tuhannya kan kepada ini kan, pada bangsa Israel kan, bukan kepada bangsa Romawi. Yesus punya salah nggak? Tidak. Tidak. Berarti bukan Yesus yang mati tau? Bukan Yesus yang mati. Bukan. Ya kan? Kan semua. Bukan Yesus anak Maria maksudnya. Bukan Yesus yang mati. Yesus kan mati nyata di kayu salib. Kok bisa bilang Yesus? Kesimpulannya gini aja. Kamu pilih mana? Ya. Yesus mati di tiang salib atau tidak mati? Mati di tiang salib. Tetap di situ pilihanmu. Nah iya, kalau Yesus nggak mati nggak ada ajaran Kristen nggak ada. Bisa nggak orang diampuni dosanya tanpa pembunuhan? Tidak. Bukan tanpa kurban ya. Bukan tanpa pembunuhan ya. Ya. Tanpa kurban penumpahan darah. Ya, bisa apa tidak? Tidak. Harus Kurban. harus ada darah manusia. Harus kurban darah. Darah apa? Darah hewan ternak. Darah hewan apa darah manusia? Kan atau darah orang yang tidak berdosa. Darah hewan apa darah manusia? Darah manusia yang tidak berdosa. Ya udahlah. Kau sudah terlanjur dipengaruhi oleh ajaran Romawi pagan. Itu ajaran Taurat itu. Nggak ada ajaran Taurat bunuh orang. Ya kan. Ajaran kurban, bukan ajaran bunuh orang, ajaran kurban. Ya kan domba kurbannya bukan manusia. Begini, coba begini Bang. Yang kau tuhankan ini mati di tiang salib, nebus dosa. Tuhan nih, yang mati ini Tuhan, iya kan? Bang? Iya, yang mati Tuhan. Iya, yang mati Tuhan. Terus Tuhan yang mati ini nebus dosa, menebus dosa. Nebus kemana dia? Iya, menebus manusia dari dosa. Iya, nebus kemana? Nebus manusia, sementara dia Tuhan, nebus kemana dia ini? Dia nebus manusia dari dosa. Ngerti nggak? Menebus kan artinya mengambil kembali. Jadi manusia diambil kembali dari dosa. Dosanya dibuang, manusianya diambil. Ngerti? Kan dia Tuhan. Iya. Loh, kok Tuhan kok mati menebus dosa manusia? Padahal dia menciptakan manusia. Tolol bener Tuhanmu, Bang. Aduh, Tuhan bukan dia. Bunda. Dia menciptakan manusia, kenapa dia harus tunduk di bawah ciptaannya? Tuhan bukan dia menciptakan manusia, Bang. Gini, analoginya gini, Bang. Bang. Polisi membuat aturan, ya. Kata polisi, kalau ada yang melanggar lampu merah, kamu dikena tilang. Itu dia membuat aturannya tuh. Hukumnya dia membuat di polisi, ya kan? Siapa yang melanggar lampu merah kena tilang. Tiba-tiba kamu melanggar, ya kan? Kamu melanggar nih lampu merah. Kata Tuhanmu, kata polisi, udahlah. Kamu lengking kong, kamu udah jalan kamu. Biarlah aku yang ditilang.
kata Pak Polisi. Kamu disuruh jalan. Udahlah gak apa-apa, jalan kamu sana. Gak usah kamu, bukan kamu yang ditilang, aku yang ditilang, kata Pak Polisi. Padahal Pak Polisi yang membuat aturan untuk kalian supaya tertib lalu lintas. Tapi ketika kamu melanggar, malah polisi yang kena tilang. Seperti halnya ini Tuhan. Tuhan yang membuat aturan, yang membuat syariat, yang membuat hukum pelanggaran adalah dosa. Nah, ketika kamu melanggar nih, kamu berzina, kamu maling, segala macam dosamu, ya, Tuhanmu yang harus turun mati konyol. Sama tadi polisi. Ketika dia membuat aturan siapa yang melanggar lampu merah akan kena tilang. Ketika ada yang melanggar, kau melanggar, polisi yang kena tilang. Masuk akal enggak tuh? Ya, ketika kau berzina maling, melanggar berdosa, Tuhanmu yang harus mati untuk menebus dosamu. Ini apa ini akal kalian taruh di mana? Jadi Akal gini, kalian taruh di mana? jadi gini Bunda, ya upah dosa kan maut, ya. Kalau kita berzina, mencuri, ya, berarti hukumannya apa? Mati. Upah dosa adalah maut. Jadi kamu menganggap Tuhanmu yang berdosa sehingga dia harus mati, gitu. Iya kan? Jadi Tuhanmu yang harus banyak dosanya nih Tuhanmu nih. Karena upah dosa adalah maut sehingga Tuhanmu harus mati. Tuhan yang berdosa atau kau yang berdosa? jadi gini Bunda. Jadi Tuhan menggantikan kita mati supaya manusia mendapatkan Itu maumu toh? Itu Aduh, mau. belum selesai Bunda. Itu maumu, Bro. Gimana itu? Kok bisa Tuhannya itu bisa jadi korban? Ya, Jadi tumbal dia, Bang. Jadi Iya, jadi tumbal. jadi gini ya, supaya Dia yang melanggar Ya, aturan ya, lalu lintas. Bunda, ya, ngomong aja lah Bunda. Polisi yang kena tilang. Atau saya ngomong Dia atau yang Bunda ngomong. berdosa, dia maling, berzina. Tuhannya yang turun ke bumi mati konyol. Ya, Aneh ya, aja Bunda, kalian. terus saya ngomong, saya nggak kasih ngomong. Gak ada akal memang Ya, saudara silakan kita. ngomong. Ya, Kang. saya ngomong ya, mau Ya, izin ya. ngomong. Silakan. Jadi gini ya, Tuhan ya sebaik ini ya kurban untuk menebus manusia dosa supaya manusia mendapatkan berkah pengampunan dosa. Iya, itu hewan. Itu memang aturan Tuhan di perjanjian lama. Seperti pun kami di dalam Al-Quran kita disuruh berkurban. Nah, perintah Tuhan mengorbankan manusia itu mana? Ya kan? Ya. Mana? Ada. Saya nggak menyimpan data ya. Kan di Ibrani berapa saya nggak ingat gitu. Oh, Mama Ya kan? Kristus telah membawa darahnya sendiri sebagai persembahan tak bercacat. Itu Ibrani. Itu nggak ditahu penulisnya siapa. Bukan firman Tuhan itu. Bukan perintah Tuhan. Dia kutip dari kitab Mazmur itu. Di mana di situ diperintahkan di Mazmur di situ di mana diperintahkan pengorbanan darah manusia. Persembahkan anak manusia itu seperti mempersembahkan ke dewa Molok. Bang Ling, Nggak Bang Ling, bisa. Bang Ling. Ya, Yesus itu sudah meninggal kah? Yesus sudah meninggal. Oh iya. Hmm. Jadi sekarang Tuhannya sudah nggak ada ya? Ya kan? Dia Sudah bangkit dari meninggal. kematian. Bangkit dari kematian. Kalau nggak bangkit kematian nggak ada ajaran Kristen, Bang. Nggak ada orang percaya. Nanti ya. Kasihan ya. Sekarang masih belum ada Tuhannya ya. Halo, tuannya Masih nunggu hidupnya lagi ya. gimana? Nggak kedengaran. Sekarang masih nggak ada Tuhannya. Tuhan lagi berada di tempatnya. Dia kan bilang kan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Karena dimanapun kamu berada, di manapun aku berada, di situ pun kamu berada. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Bukan karesting pemakan babi, Bang. Itu Bani Israel. Ya kan? Bukan, nggak ada Yesus memperuntukkan dirinya kepada Bani Israel, nggak ada. Ya kan? Di dalam Ibrani pun Yesus juru selamat bagi orang Israel, nggak ada bagi Kristen. Sadarilah itu teman-teman ya. Selain secara dalil tertolak, apa yang Anda imani tertolak, tidak ada dalilnya, tidak berdata, tidak ada landasannya. Secara akal pun nggak bisa diterima akal, tertolak.
Yang mana Bunda? Ya, secara akal tidak bisa ini nggak ada tanggung jawabmu ya sebagai seorang manusia, nggak ada tanggung jawabmu. Tuhan yang kau inginkan supaya jadi tumbal. Polisi yang membuat aturan, siapa yang melanggar aturan lalu lintas kena tilang. Ada yang melanggar, polisi yang kena tilang. Di mana akalmu, saudara? Tuhan yang membuat aturan, pelanggaran adalah dosa. Ketika ada yang melanggar, dia yang turun ke bumi mati konyol. Apaan ini akal kalian? Di mana akal kalian, saudara? Secara akal tertolak yang kau imani. Baik akal maupun dalil. Tidak ada dalil-dalil di Bible tentang apa yang kalian imani. Tidak ada. Makanya kalian jungkir balik kalau kalian diskusi apalagi sama guru. Secara akal aja pencipta kok itu bisa pencipta manusia. Kok bisa itu dibunuh? Nggak ada pencipta dibunuh tuh, nggak ada. Karena Tuhan di sini sebagai sang penguasa, bukan pencipta. Nanti kan Yesus itu bukan sang pencipta. Nanti kan nggak ada sang pencipta jadi manusia tuh nggak ada. Kan soal Bunda tadi kan saya udah jawab Bunda kan. Kenapa Tuhan yang berkorban? Ya supaya manusia mendapatkan pengampunan dosa. Kalau di dalam Biblemu banyak